Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti, yaitu aspek fikih tentang memahami ketentuan hukum Islam tentang pengurusan jenazah. Yang pertama, tentang perawatan jenazah. Perawatan jenazah adalah pengurusan jenazah seorang muslim atau muslimah dengan cara memandikan, mengkafani, menyalatkan, dan juga menguburkannya. Hukum melaksanakan pengurusan jenazah itu sendiri dengan cara-cara tersebut adalah fardu kifayah bagi orang Islam yang masih hidup. Artinya mereka itu berdosa jika tidak ada seorang pun yang mengerjakannya. Misalnya di wilayah sini, misalnya ada orang meninggal tetapi tak satu pun yang mau, maka semuanya akan berdosa. Kemudian yang kedua adalah cara perawatan jenazah. Ada memandikan, mengkafani, menyolatkan, sampai dengan menguburkannya. Yang pertama adalah tentang memandikan. Ini ada salah satu hadis, igsilu bima'in wasidrin. Ini dari hadis riwayat Bukhari dari Ibnu Abbas. Mandikanlah dia, jenazah, dengan air serta daun bidara atau sabun kalau zaman sekarang ya. Kemudian yang kedua adalah mengkafani. Ini juga terdapat di dalam hadis Nabi, la tawwalu fil kafani fa innahu yuslabu salaban sari'an. Artinya, janganlah kamu berlebih-lebihan untuk kafan, karena sesungguhnya kafan itu akan hancur sesungguhnya. Jadi dalam mengkafani itu juga ada ketentuannya, bukan terlalu banyak, maksudnya agar terbungkus, tetapi ini dijelaskan harus tidak boleh berlebih-lebihan. Kemudian yang ketiga adalah mensolatkan, di mana ada juga hadisnya, yaitu dari Ibnu Majah dari Ibnu Majah, sallu ala mautakum, solatkanlah jenazah kalian. Kemudian kita akan membahas tentang menguburkannya. Di dalam hadis Nabi ini dari Abi Hurairah yang artinya, hendaklah kamu segerakan mengubur jenazah, karena jika orang soleh maka kamu mendekatkannya kepada kebaikan, dan jika ia orang yang bukan soleh, supaya kejahatan itu lekas terbuang dari tanggunganmu. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah. Selanjutnya, ini yang pertama kali dilakukan dalam perawatan jenazah adalah memandikan jenazah. Syarat-syarat jenazah wajib dimandikan, yaitu yang pertama, jenazah itu harus orang Islam. Kemudian didapati tubuhnya walaupun hanya sedikit atau sebagian. Kemudian bukan mati syahid. Nah, ini ada catatan dalam memandikan jenazah, yaitu yang memandikan jenazah harus sejenis, kecuali suami boleh memandikan istri atau sebaliknya, atau mahramnya sendiri. Berikut ada di dalam sabda Rasulullah SAW tentang memandikan jenazah. Dari Aisyah radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, barang siapa memandikan mayat dan dijaganya kepercayaan, tidak dibukakannya kepada orang lain apa-apa yang dilihat pada mayat itu, bersihlah ia dari segala dosanya, seperti keadaannya sewaktu dilahirkan oleh ibunya. Sabda beliau lagi, hendaklah yang mengepalainya keluarga terdekat kepada mayat, jika pandai memandikan mayat. Jika ia tidak pandai,
siapa saja yang dipandang berhak karena waroknya atau karena amanahnya. Jadi hadis ini menjelaskan bahwa kita tidak boleh membuka aib mayat saat dimandikan, apapun keadaannya, maka harus diam. Nah, berikut ini kita akan membahas tentang tata cara memandikan mayat. Yang pertama, jenazah dibaringkan di tempat yang tinggi, seperti ranjang yang di atasnya sudah diletakkan 5 atau 6 buah potongan batang pisang atau bantalan. Kemudian yang kedua, jenazah dimandikan di tempat yang tertutup. Sekarang itu ada kain ya yang menutup tempat pemandian jenazah. Kemudian yang ketiga adalah jenazah hendaknya dipakaikan kain basahan untuk menutup aurat. Kemudian setelah jenazah dibaringkan di atas potongan batang pisang, lalu dengan air dan sabun jenazah dibersihkan dari najis yang melekat di tubuhnya. Sudah itu dubur jenazah dibersihkan hingga bersih dengan tangan kiri yang memakai sarung tangan, kemudian ganti sarung tangan yang bersih untuk membersihkan gigi dan mulut jenazah. Setelah itu, setelah jenazah dibersihkan dari najis serta gigi dan mulutnya dibersihkan, lalu dengan menggunakan air dan sabun mandi seluruh tubuh jenazah dari rambut, kepala sampai telapak kaki dimandikan sampai bersih. Disunahkan mendahulukan bagian tubuh sebelah kanan, kemudian bagian tubuh sebelah kiri juga disunahkan dimandikan 3 kali atau 5 kali. Setelah selesai dimandikan, kemudian dirapikan rambutnya, serta yang terakhir diwudukan sebagaimana wudu biasa. Kemudian badannya dikeringkan dengan handuk. Selesailah memandikan jenazah. Setelah dimandikan, maka selanjutnya adalah mengkafani jenazah. Mengkafani itu artinya membungkus jenazah dengan kain kafan. Hukum mengkafani jenazah adalah fardu kifayah bagi orang-orang Islam yang masih hidup. Kain kafan diperoleh dengan cara yang halal, yakni diambilkan dari harta peninggalan jenazah jika ia meninggalkan harta. Kain kafan yang digunakan hendaknya kain kafan yang bersih, berwarna putih dan sederhana. Bukannya misalnya orang kaya kemudian pakainya brokat, itu tidak seperti itu. Maka tetap kain putih biasa. Seperti sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, albisu min thiyabikumul bayadi fa innaha khairu thiyabikum wa kafinu biha mautakum. Ini dari Rawah Tirmidzi. Berpakaianlah kamu dengan pakaianmu yang berwarna putih, karena pakaian putih itu merupakan pakaian terbaikmu, dan kafanilah mayat kamu dengan kain putih itu. Nah, ini perintah bahwa kafan itu warnanya putih, ya dasarnya dari hadis Tirmidzi. Kemudian Rasulullah SAW juga bersabda, janganlah kamu berlebih-lebihan memilih kain yang mahal-mahal untuk kafan, karena sesungguhnya kain kafan itu akan segera hancur nanti ya. Berikut adalah cara atau ketentuan mengkafani jenazah. Karena manusia itu ada yang laki-laki dan ada yang perempuan, maka untuk jenazah laki-laki ini ataupun wanita minimal dibungkus dengan selapis kain kafan yang dapat melapisi seluruh tubuhnya. Untuk jenazah laki-laki dibungkus 3 lapis kain kafan yang tiap lapisnya dapat menutupi seluruh tubuhnya. Untuk jenazah wanita sebaiknya dilapisi dengan 5 lembar kain kafan. Ini lebih banyak ya, karena aurat wanita itu hampir seluruh tubuhnya, yaitu kain basahan, ada baju, kemudian ada tutup kepala, kemudian ada kerudung atau cadar,
dan kain kafan yang dapat menutupi seluruh tubuhnya. Kemudian bagaimana cara memakaikan kain kafan? Pertama, mula-mula hamparkan selembar tikar di atas lantai, lalu bentangkan 4 utas tali di atasnya. Kira-kira letaknya di tempat kepala, tangan, lutut, dan mata kaki jenazah yang tidak dikafani. Kemudian setelah itu, hamparkan di atas tikar tersebut kain kafan yang sudah disiapkan, sehelai, dan setiap helainya diberi harum-haruman. Kemudian jenazah hendaknya diolesi kapur barus halus. Kemudian diletakkan di atas hamparan kain kafan yang telah disediakan. Kedua tangan diletakkan di atas dadanya dan tangan kanan di atas tangan kiri, atau dibolehkan juga tangannya diluruskan ke bawah, tapi biasanya bersedekap seperti itu. Kemudian ini ada ketentuan lagi adalah cara memakaikan kain kafan. Yang pertama, tempelkan kapas secukupnya pada bagian muka jenazah, pusarnya, kelaminnya, dan juga duburnya. Ini kapas sudah dibentuk bulat-bulat ya biasanya. Kemudian setelah itu seluruh jenazah dibalut dengan kain kafan sampai rapi, lalu diikat dengan 4 utas tali yang sudah disiapkan, yaitu di bagian atas kepala, kemudian di bagian lengan, kemudian di bagian lutut dan mata kaki. Setelah dikafani, setelah siap jenazah, maka selanjutnya adalah disolatkan. Sholat jenazah dilaksanakan setelah jenazah selesai dimandikan dan dikafani. Hukumnya adalah fardu kifayah bagi orang-orang muslim atau muslimat yang masih hidup. Tentang jumlah orang yang menyalatkan, Rasulullah SAW bersabda, An Ibni Abbasin qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ma min rajulin muslimin yamutu fayaqumu ala janazatihi arba'una rajulan la yusyrikuna billahi syai'an illa syafa'ahum Allahu fi. Rawahu Ahmad dan Muslim. Artinya dari Ibnu Abbas, katanya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang Islam yang mati lalu jenazahnya disalatkan oleh 40 orang muslim yang tidak musyrik, maka Allah menerima syafaat mereka terhadap jenazah tersebut. Masya Allah. Setelah itu kita akan mengetahui bagaimana supaya sholat jenazah itu menjadi benar. Ini adalah syarat-syarat sahnya sholat jenazah. Yang pertama, seorang yang menyalatkan syaratnya orang Islam sudah tentu ya, suci dari hadas besar dan hadas kecil, suci badan, pakaian, tempat dari najis, menutup aurat dan menghadap kiblat. Kemudian yang kedua adalah sholat jenazah dilakukan setelah jenazah dimandikan dan dikafani. Letak mayat di sebelah kiblat orang yang menyalatkan, terkecuali kalau sholat jenazah dilakukan di atas kubur atau sholat gaib. Ini ada beberapa rukun sholat jenazah yang harus dan wajib dilakukan agar sholat jenazah menjadi sah. Yang pertama, sholat jenazah dilakukan dengan niat ikhlas karena Allah Ta'ala. Kemudian takbir 4 kali, kemudian membaca surat Al-Fatihah sesudah takbir pertama. Kemudian membaca sholawat atas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam setelah takbir kedua, membaca doa setelah takbir ketiga, berdoa setelah takbir keempat. Ini adalah doanya jika memakai hu ini adalah untuk laki-laki dan ha untuk perempuan. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu wa ghfir lana wa lahu. Jika mayatnya laki-laki, jika mayatnya perempuan, Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftina ba'daha wa ghfir lana wa laha. Ya Allah, janganlah kiranya pahala tidak sampai kepada kami dan janganlah engkau fitnah sepeninggalnya. Ampunilah kami dan dia. Kemudian yang ketujuh adalah berdiri jika mampu. Kemudian yang terakhir mengucapkan salam. Ini adalah bunyi doa setelah takbir ketiga. Ini tadi sudah saya jelaskan ya, untuk ha dan hu untuk laki-laki dan ha untuk perempuan. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha arim nuzulaha wa wasi' madkhalaha wasilha
bima'in wa thaljin wa baradin wa naqiha minal khataya kama yunaqqas thawbul abyadu minad darasi wa abdilha. Karena perempuan, laki-laki. Darana khaira maghdariha wa ahlana khaira min ahliha wa qiha fitnatal qabri wa adzaban nar. Ini dari Rawi Muslim. Atau seperti tadi yang saya jelaskan di yang pertama tadi itu juga bisa. Ini tentang sunnah-sunnah sholat jenazah. Mengangkat tangan ketika mengucapkan 4 takbir itu sunnah ya. Sunnah berarti bisa dilakukan. Bisa juga tidak, jika dilakukan mendapat pahala, jika tidak berdosa. Artinya dari Ibnu Umar, sungguhnya Nabi SAW mengangkat kedua tangannya pada semua takbir sholat jenazah yang ada 4 tadi takbirnya. Kemudian Isra yaitu merendahkan suara bacaan sholat dan juga membaca ta'awudz. Beberapa hal yang perlu kita ketahui tentang sholat jenazah. Yang pertama adalah sholat jenazah boleh dikerjakan secara munfarid, tetapi sebaiknya dilakukan secara berjamaah. Kemudian wanita yang beragama Islam boleh dan sah menyalatkan jenazah. Jika jenazah yang dilaksanakan ada di tempat sholat, perhatikan hal berikut. Jenazah diletakkan di depan orang yang menyalatkan atau imam. Dengan posisi jenazah kepalanya di utara, kemudian badan dan kakinya menjulur ke selatan. Bila jenazahnya laki-laki, maka yang menyalatkan imam atau hendak berdiri menghadap jenazah sejajar dengan kepalanya. Tetapi jika jenazahnya perempuan, imam berdiri sejajar dengan bagian tengah jenazah. Ini ada beberapa hal tentang sholat jenazah yang tadi. Ini adalah lanjutannya. Kemudian jika jenazahnya banyak terdiri dari laki-laki dan wanita, maka cara menyalatkannya boleh sekaligus dengan ketentuan jenazah laki-laki diletakkan lebih dekat dengan yang mensolatkan atau imam, sedangkan jenazah wanita lebih dekat ke kiblat. Kemudian sholat jenazah dikerjakan sesuai dengan urutannya, sebagaimana tercantum dalam rukun sholat, jadi secara urut. Kemudian selanjutnya adalah sholat jenazah untuk yang goib, adalah sholat jenazah yang jenazahnya tidak ada di tempat sholat. Tata caranya sama dengan kalau jenazahnya ada di tempat, kecuali yang membedakan adalah tidak ada jenazahnya, tetapi rukun sholatnya itu sama. Kemudian yang selanjutnya adalah menyalatkan jenazah di atas kuburnya, hukumnya boleh. Sabda Rasulullah SAW, artinya Nabi SAW sampai ke sebuah kubur yang masih basah, kemudian beliau menyalatkannya dan mereka para sahabat berbaris di belakang beliau dan bertakbir 4 kali. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Untuk yang terakhir ini adalah tentang menguburkan jenazah. Jenazah dikuburkan setelah dimandikan, dikafani dan disolatkan. Hukum menguburkan jenazah muslim adalah fardu kifayah atas orang Islam yang masih hidup. Penguburan jenazah sebaiknya disegerakan sesuai dengan sabda Rasulullah SAW berikut ini. Usri'u bil janazati fa in kanat shalihatan qarrabtumunaha ila al-khairi wa in kanat ghayra dzalika fa syarrun tad'unaha ala riqabikum, rawahu jamaah. Segerakanlah jenazah itu dikuburkan. Jika ia seorang yang soleh, ia akan segera cepat mendapatkan ganjaran atau kebaikan, dan jika ia tidak soleh atau ahli maksiat, ia akan cepat meninggalkan kejelekannya dari pundak-pundak kamu semua. Nah, ini adalah gambar-gambar ya. Karena ini ada cara-caranya. Dan selesai sudah pembelajaran kali ini. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah, semoga bermanfaat. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.